Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Baiklah. Alhamdulillah baik ya. Bapak doakan semua ya beserta didik Bapak, Ananda semua yang mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, diberikan kesehatan ya, tetap semangat ya dalam menuntut ilmu ya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini ya, marilah kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan. Untuk itu Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa kita. Mohon siap. Beri salam pada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Terima kasih ya kepada Anda semua yang telah mengikuti ya pembelajaran kita ini dengan semangat ya. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk persiapan, apakah semua sudah siap? Ya. Sebelumnya tolong sampah sampah yang ada di bawah meja tolong diambil, masukkan ke dalam tong sampah kita supaya pembelajaran kita lebih menyenangkan. Silakan masukkan ke dalam tong sampah dengan luas. Baik ya Nanda, sekarang mari kita melakukan kebiasaan kita dengan membaca surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahid isnani saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق. Terima kasih ya. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman petunjuk kita, maka usahakan ya setiap hari itu kita tidak kosong kita untuk bisa membaca dan menghayati Al-Quran. Baik, Ananda semuanya. Siapa di antara Ananda yang tidak hadir hari ini? Ananda Sakit. lagi? Jangan diam Ya. ini
Rizal ya. Nah, kita doakan teman-teman Ananda tadi yang tidak bisa mengikuti pada pertemuan kali ini, kita doakan untuk minggu depan bisa hadir ya untuk mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, Ananda, kemarin ya pada minggu lalu kita sudah ya membahas materi tentang apa kemarin? Tentang meyakini hari akhir. Jadi hari ini kita masuk materi tentang meyakini qada dan qadar, kemudian melahirkan semangat bekerja dengan yakin kepada qada dan qadar, melahirkan semangat bekerja. Nah, minggu lalu kita telah membahas tentang beriman kepada hari akhir. Apa yang kita bahas kemarin? Ada yang ingat yang kita bahas yang pada pertemuan kita minggu lalu tentang hari akhir? Apa saja yang kita bahas? Apa? Ya, kemarin kita sudah ya membahas tentang bagaimana pengertian hari akhir. Apalagi? Nah, bagus. Ada kiamat kubro, kiamat kubro. Ada tanda kiamat besar, tanda kiamat kecil. Qada dan qadar. Terima kasih ya, Bapak, sangat sekali senang ya Anda bisa mengulang lagi pelajaran yang telah kita pelajari. Tetap dipertahankan ya supaya Anda bisa betul-betul memahami pelajaran kita. Baik, hari ini kita akan lanjut materi kita tentang semangat ya, tentang meyakini qada dan qadar ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlebih dahulu Bapak sampaikan tadi pembelajaran kita. Tadi yang pertama kita meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang kedua bersikap optimis, ikhtiar, tawakal sebagai beriman kepada qadar. Selanjutnya kita nanti melihat evaluasi qada dan qadar. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama meyakini. Untuk Anda setelah belajar ini dapat meyakini adanya optimis, ya tawakal sebagai implementasi ya beriman kepada qada dan qadar. Kemudian nanti Anda dituntut mampu menjelaskan ya tentang apa itu qada, apa itu qadar. Dan nanti menganalisis qada dan qadar. Itulah ya kaji serta tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai pada hari ini. Baik, silakan Anda perhatikan ya gambar yang Bapak tampilkan ke depan. Siapa yang bisa memberikan komentar? Ya, Gambar yang pertama ada seseorang yang masuk bekerja Pak atau menulis. Kemudian selanjutnya Perbedaan bangunan kaya dan miskin. bangunan kaya dan miskin, terus Bekerja keras supaya mengubah takdir Pak. bekerja keras supaya bisa mengubah takdir. Ada yang bisa menghubungkannya dengan materi kita? Ya. Bisa menghubungkannya dengan keadaan kehidupan ya pencekohan manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang menjadi pengemis, ya, ada yang menjadi petani, buruh. Itu sesungguhnya apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Itu sesungguhnya apa? Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi di alam dunia ini ya nampaknya kita ini sudah ditakdirkan. Nah, selanjutnya pengertian iman kepada qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Nah, jadi apa sesungguhnya qada dan qadar? Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari ya waktu di SMP, ya, waktu di sekolah dasar, di SD, ada namanya rukun iman. Yang pertama kita harus pelajari. Kemudian hari ini kita masuk kepada rukun iman yang keenam, yaitu kita harus meyakini, kita harus percaya
kepada takdir Allah. Nah, takdir Allah yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi qadar itu artinya adalah ketetapan, ya, ketetapan Allah. Qadar menurut istilah yaitu ketetapan Allah semenjak zaman azali. Siapa yang masih ingat apa itu zaman azali? Zaman sebelum terciptanya alam. Pak, gimana kita tahu, Pak? Kok bisa tahu? Jika saja kita pahami qadar itu ketentuan menurut bahasa, menurut istilah adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman azali yang telah ditulis yang pada Lauhul Mahfuz adalah pohon kehidupan atau papan yang terpelihara. Nah, di situ sudah komplit semua. Kita nanti orangnya bisa. Kita lanjut kepada qadar lagi. Tadi qada kita sudah paham ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum alam ini diciptakan atau semenjak zaman azali yang telah ditulis ketentuan kita. Nah, selanjutnya adapun qadar secara bahasa adalah ketetapan yang berlaku atau perwujudan dari qada. Qada ya perencanaan. Qadar adalah perwujudan dari qada. Jadi qada di sini diartikan sebagai ketetapan yang telah terjadi, keputusan yang diwujudkan. Ya, menurut istilah diartikan sebagai ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu di dalam Al-Qur'an, surat Al-Furqan dijelaskan innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang qadir itu, jadi itu yang qadar itu adalah perwujudan dari qada tadi. Perwujudannya adalah qadar. Selanjutnya adalah ciptaan Allah. Nah, ini kita bahas masalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu ada kalanya Allah melalui proses alamiah. Ya, kemudian ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan apa yang dia ciptakan tanpa proses. Itu namanya apa? Al-amru. Nah, itu ya namanya apa? Al-amru. Jadi ada melalui proses tadi adanya orang tua. Ada juga tidak melalui proses. Itu sesungguhnya apa? Itu Allah ingin memperlihatkan kepada kita Allah itu kuasa. Ini saya kuasa menciptakan tanpa proses, menciptakan yang pakai proses, menunjukkan kepada kita manusia. Wahai manusia ini. Nah, jadi kita tetap di itu tadi ya. Kemudian ya, ini dalilnya, dalil nakli. Dalil nakli ini adalah dalil yang sumbernya dari Al-Qur'an, kemudian Al-Hadis, ya, sumber-sumbernya itu akurat. Dalil itu apa? Bukti. Mana dasarnya? Dasarnya Quran surat At-Taubah ayat 51. Ya, ini dulu Bapak sampaikan di sini ada dua paham. Yang pertama namanya paham Qadariyah dan paham Jabariyah terkait masalah ini ya. Di dalam Islam itu ada dua paham. Yang kedua-duanya ini sesat juga. Ya, yang pertama paham Jabariyah, yang kedua paham Qadariyah. Jadi paham Jabariyah itu memaknai takdir sesungguhnya segala sesuatu ya itu Allah semuanya. Ya. Semuanya tergantung kepada Allah. Kita tidak usah takut, ya Allah yang akan paham. Itu paham yang pertama, nama pahamnya Jabariyah. Yang kedua paham Qadariyah. Qadariyah itu adalah paham yang semuanya atas keinginan kita, pilihan kita yang menentukan. Ya kita. Kalau kita tidak bisa mengelak, maka itu tidak akan terjadi. Bukan campur tangan Allah. Nah, jadi kalau ini ya yang Bapak sampaikan dalil nakli kita. Kemudian surat Al-Qamar, ya sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu di qadar. Qadar itu apa? Ukuran, ya ukurannya. Nah, kemudian takdir dibagi kepada dua. Sampai di sini punya pertanyaan?
Kita lanjut dulu ya. Takdir dibagi kepada dua. Pertama takdir mubram itu adalah takdir yang tidak dapat diubah. Contohnya apa? Yang kedua takdir mu'allaq itu apa? Takdir yang usahakan melalui usaha manusia. Allah ciptakan semua manusia itu cerdas. Tinggal kita lagi. Ya, kalau kita malas ya kita akan tidak mencapai kesuksesan. Jadi kesuksesan itu bisa diraih ya dengan kita berusaha. Setiap usaha kita apa? Belajar dengan itu bisa diusahakan. Tapi kalau yang mubram tidak bisa dirubah, ya kelamin kita jenis kelamin laki-laki. Tapi kita minta rubah perempuan. Nah, ini kita namanya sudah menyalahi takdir. Allah marah. Berarti kita tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita jadi wanita, bersyukur kita, kontrak kita wanita. Berarti kita ini Allah inginkan supaya kita ini menjadi wanita yang diberikan pahala banyak. Karena wanita ini asal dia baik dalam lingkungan suaminya, ya, pahalanya luar biasa. Ditakdirkan laki-laki, alhamdulillah, berarti kita yakini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita ini menjadi pemimpin, bertanggung jawab, jadi pahalanya besar juga. Jadi semuanya tidak ada yang kita namanya mengeluh. Ditakdirkan kita itu kita miskin, diberikan wajah pas-pasan, alhamdulillah. Mungkin Allah berikan saya ini seperti artis bintang film, mungkin saya ini sombong, tak mau lagi menginjakkan kaki di Kabupaten Kaki, ya, tak mau lagi pakai mobil, maunya pakai pesawat. Jadi Allah itu sudah paham qadar kita. Qadar itu apa? Ukuran kita. Yang kedua tadi takdir mu'allaq. Itu yang termasuk takdir mu'allaq adalah yang bisa kita usahakan. Nah, sekarang kita lanjut kepada kegiatan kita selanjutnya, yaitu kita akan mengadakan tugas kelompok ya sesuai dengan ya kelompok yang telah kita bagi minggu lalu. Nah, sekarang silakan duduk di kelompok yang telah ya kita bagi. Bagaimana kelompok 1 kegiatan diskusi kelompoknya sudah sampai mana? Sudah selesai ya? Sudah selesai? Sudah siap ya? Berarti siap untuk presentasikannya ya? Kelompok 2 sudah siap ya? Siap. Kelompok 3 siap ya? Berarti sekarang juga kami mengadakan pemaparan dari masing-masing kelompok ya tentang hasil diskusi beriman kepada Allah sesuai dengan materi yang telah Bapak berikan tadi ya. Kita mulai dahulu dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1, silakan kita presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi kali ini, yaitu tentang pengertian qadar dan qadar. Antara yang membedakan antara qadar dan qadar menunjukkan qadar dengan ilmu Allah SWT tentang apa yang akan terjadi pada makhluk masa mendatang. Dari pengertian tersebut dapat menunjukkan bahwa qadar dengan bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah SWT juga dapat adanya. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar aturan atau ketentuan.
Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menentukan segala sesuatu bagi dirinya. Iman kepada qada dan qadar meliputi empat berikut. A. Iman kepada ilmu Allah SWT yang wajib, artinya tidak berpermulaan dan dia mengetahui kekuatan manusia sebelum mereka terjana. Terima kasih ya kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan diskusinya tadi tentang pengertian. Baik, sekarang barangkali ada yang mau bertanya dengan materi kelompok 1 yang qada dan qadar. Ini yang membahas tentang pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua kelompok sudah memahami ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Lanjut kelompok 2, silakan menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan diskusi kami tentang kewajiban beriman kepada Allah. Salah satu dari rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Dengan demikian, mempercayai qada dan qadar merupakan kewajiban. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, adalah atas kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan program atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Ya, diskusi dari kami. Sudah ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih ya kelompok 2. Jadi kelompok 2 menyampaikan materinya. Silakan yang mau bertanya dengan materi kelompok 2. Ya, kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Bagaimana menerapkan kewajiban beriman kepada qada dan qadar? Menerapkan ya dalam qada dan qadar dalam kehidupan sehari. Menerapkan qada dan qadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara saya dalam hidup sehari-hari itu seperti kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah kasih atau sudah Allah berikan semuanya atas kehendak Allah, dan kita harus selalu bersyukur apa yang kasih Allah, apa yang kita kasih kita harus bersyukur, jangan pernah mengeluh dan teruslah berikhtiar kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam Surah Al-Hadid ayat 22, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa dan tidak pula pada kalian mereka telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mendengarkan pemaparan ya hasil dari kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi kami tentang macam-macam takdir. Yang pertama itu takdir mualaf. Takdir mualaf adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, dia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang dia cita-citakan menjadi kenyataan. Dia menjadi insinyur pertanian. Dan selanjutnya itu takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya yaitu kulit putih dan sebagainya. Itulah sekian dari materi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 yang menanyakan kepada kelompok 3 berikan contoh dari takdir mualaf dan takdir mubram dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari saudari Junita. Contoh takdir mualaf yaitu misalnya ada seorang siswa, dia bercita. Contoh takdir mualaf itu seorang siswa yang bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, dia harus belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang dia cita-citakan menjadi kenyataan. Dan takdir mubram itu contohnya adalah contohnya yaitu anak yang dilahirkan dengan mata sipit atau kulit hitam yang berbeda dengan ibu dan bapaknya, dan juga takdir mubram itu contohnya yaitu sebagai kematian yang tadinya menjadi bagus. Apakah bisa diterima oleh saudari kita? Kita akan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Tadi masing-masing ya kelompok sudah memaparkan dengan materi yang telah kita bahas ya pada kesempatan kita kali ini. Jadi sampai di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini tentang meyakini ya qada dan qadar, dengan qada dan qadar bisa melahirkan kita semangat bekerja. Yang pertama tadi apa? Kita pahami dari diskusi kita, sesungguhnya segala sesuatu ya yang terjadi di alam dunia ini tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kehidupan kita ini ya sudah sesuai yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita tetap optimis ya melakukan kegiatan kita dengan ikhtiar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umatnya manusia yang selalu dibimbing sampai hari kiamat nanti. Ya, bahwa kita ini apa yang kita lakukan di alam dunia ini semuanya sudah ada yang mengatur. Jadi kesimpulan ya nanti Anda buat di buku latihan yaitu dalil nakli dari Quran maupun hadis tentang materi kita sekarang, iman kepada hari akhir. Ya. Qada dan qadar. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini ya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, Bapak penuh dengan masalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita